mengucapkan selamat kepada seluruh warga Polhukam di seluruh Indonesia, karena hari ini adalah hari ulang tahun atau hari lahir Polhukam, 29 Maret. Dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi ya kita tunjukkan nanti datanya ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum, seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak, saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi sedong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Lah. Silakan Pak. Amis Bakum kemarin Kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak. Kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya baik ya. Saya tidak sebut nama ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau, tapi itu justru salahnya di situ. Itu. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua
Tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh Martin dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden, dia bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun, Pak BIN nyampaikan, bukan ke Presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh, gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya enggak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak, cuma cukup di Polsek, cukup di Polres, atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya, ya. Nah oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih, kok saudara baru ribut sekarang nih, umumkan, dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini. Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah oleh sebab itu saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu, orang mau mengungkap dihantam, dihantam. Ingat kan itu, saya bisa saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Februari, melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama saudara. Oleh sebab itu saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu
A, B, C, D, tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, Setiap- izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Nggak, menurut karena saya biarkan gini. menjelaskan. Ya, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, ya tentu ini sesuatu yang sangat menarik dan baru kita memahami, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi, ya beliau membongkar ya kasus-kasus yang terjadi di kalangan teman-teman atau para bapak anggota DPRD, dan saat itu Mahfud MD bongkar transaksi janggal ya yang dimana 349 triliun, malah justru dia dicurigai katanya ingin mencari panggung di Pilpres. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang menjadi tanggapan ya teman-teman masyarakat Indonesia ya dalam mengomentari terkait video yang barusan kita saksikan tadi, ya bahwasanya banyak ya di kalangan para DPRD ini yang tidak menyukai ya statement Pak Mahfud MD ini, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, sesuai dengan berita yang beredar di media sosial, di sini dikatakan bahwa saat Mahfud MD bongkar transaksi janggal ya Rp 349 triliun, malah dicurigai ingin menjadi pagung atau ingin cari pagung di Pilpres tahun 2029. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa Menteri Koordinator Politik Hukum ya sebagai mantan teman-teman ya Menteri ya Hukum, yaitu Pak Mahfud MD ya, justru saat itu rapat bersama Komisi 3 DPR RI ya, dan kita lihat dalam kesempatan itu politisi Demokrat Beni K. Harman ya sempat menduga bahwasanya Pak Mahfud MD ini punya motif ingin maju di Pilpres tahun 2024 kemarin dan ingin membongkar indikasi transaksi yang janggal di 349 triliun di Kementerian Keuangan pada saat itu. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni K. Harman yang mempertanyakan motif Menteri Koordinator Bidang Politik itu ya atau Hukum dan Keamanan, yaitu Pak Mahfud MD ya terkait membongkar transaksi janggal yaitu senilai 349 triliun di lingkaran Kementerian Keuangan pada saat itu, teman-teman. Nah, kita lihat bahwa hal itu ya diungkap Beni dalam rapat dengan pendapat ya atau RDP ya di lingkaran DPRD, teman-teman ya. Kita lihat bahwa dalam kesempatan itu juga Beni K. Harman mengakui bahwasanya sempat memiliki banyak prasangka karena Mahfud tiba-tiba bongkar indikasi transaksi ya terkait kejanggalan dana 349 triliun itu. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa sampai ada yang mengatakan ya jangan-jangan Pak BKH dan Pak Mahfud MD mau jadikan ini panggung untuk wakil calon presiden dan calon presiden. Itu pernyataan dari Beni ya, dikutip dari channel YouTube-nya, teman-teman ya. Nah, kita lihat bahwa kendati demikian Beni mengaku bahwa dengan ambil pusing jika Mahfud memang ingin maju di Pilpres tahun 2029 kemarin, bagi saya itu biasa. Kalau itu toh saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu ya, tapi itu dulu ya. Dan kita lihat bahwa penjelasan dari Beni, teman-teman, lalu dikatakan bahwa Beni lantas meminta Pak Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU itu tidak bertindak seperti pengamat politik. Nah, Bapak ya kan bukan pengamat politik ya, dan saya bertanya Pak Mahfud MD ini pengamat politik seperti belum menjadi ya Menteri Koordinator ya Politik Hukum ya dulu atau apa? Tak hanya soal dugaan ingin mau di Pilpres, Beni mengaku ya dibayangi sejumlah ya prasangka lain terkait motif Pak Mahfud MD ya
membongkar transaksi janggal yang bernilai cukup fantastis. Ya, itu teman-teman. Menurutnya bahwa seorang pejabat publik harusnya menyampaikan informasi yang sudah matang kepada publik, dan ia pun ya menyayangkan bahwasanya Pak Mahfud yang sudah menghebohkan publik meski transaksi janggal 349 triliun itu baru sekedar indikasi, belum ada kepastian. Jadi macam-macam pikiran saya, Pak Mahfud, pikiran saya jadi muncul, pikiran saya macam-macam. Ini yang membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud MD. Interpretasi ya apa yang beliau lakukan macam-macam, sudah jangan-jangan, dan jangan-jangan itu semua adalah tanggapan-tanggapan dari Beni, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat langsung teman-teman, seperti apa ya tanggapan atau komentar para netizen. Di sini dikatakan bahwa seandainya semua pejabat Indonesia seperti Pak Mahfud MD ini, ya kita yakin dan percaya bahwa pasti ya rakyat Indonesia hidup di dalam kemakmuran ya, dan sehat ya, dan sejahtera ya. Maka kita berharap ya Pak Mahfud MD ini bisa kembali ya berada di lingkaran kepemerintahan di tahun 2029 juga bisa, teman-teman ya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia yakin banyak anggota DPRD yang ketakutan dengan Pak Mahfud MD ya, Pak Mahfud MD, soalnya DPRD sendiri merupakan adalah sarang dari para koruptor juga, teman-teman ya. Nah, kenapa para DPR gak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset korupsi? Karena ya kita lihat bahwa dari DPRD sendiri juga mereka ya para maling-malingnya. Nah, kalau bisa DPR ini dibubarkan saja ya, seperti tidak ada gunanya, teman-teman ya. Nah, sebutkan saja Pak Mahfud MD koruptor itu ya. Kalau mereka malu ya jangan jadi koruptor dong ya. Emangnya negara dan rakyat nggak rugi apa? Dan seharusnya koruptor itu harus dihukum mati seharusnya ya. Kalau kita lihat di negara-negara lain ya memang koruptor harus dieksekusi dan hukuman mati ya. Apa yang dibilang Pak Mahfud MD ini ya benar ya. Rakyat udah cerdas, rakyat udah bisa lihat ya, cerdas, udah bisa memantau ya pemerintah saat ini. Rakyat sebenarnya sudah bisa mengawal pemerintah ya, sudah bisa melihat ya karakter pemerintah ini ya, karena kecanggihan melalui media sosial saat ini cukup menjadi sarana ya dari masyarakat Indonesia ya, menjadi alat untuk mengawasi atau memantau ya, atau sebagai mata-mata ya untuk melihat kinerja pihak pemerintah saat ini, teman-teman ya. Nah, kita lihat juga semua tahu aibnya para DPRD ya, tapi kami tidak mengumbar aib-aib itu, teman-teman, oleh ya Arteria ya Dahlan, dan berarti DPRD banyak aibnya yang ditutupi juga. Jadi kita butuh orang-orang jujur ya di negara ini. Negara ini bukan drama maju terus untuk Pak Mahfud MD ya. Nah, jadi di sini ada yang mengatakan bahwa bubarkan saja para DPR ini ya secepatnya, karena DPR ini juga hanya jadi sarang bandit para koruptor yang sangat merugikan ya, yang sangat merugikan semua rakyat dan negara Indonesia. Ya, oke ya teman-teman, dari cuplikan yang barusan kita saksikan ini, jika teman-teman juga memiliki tanggapan atau pendapat yang berbeda, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Salam untuk perubahan.